Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Sam untuk anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Kandat. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar sistem koordinat dalam agenda kita, yaitu pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah secara daring di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk anak-anakku sekalian kelas 8 SMP Negeri 1 Kandat yang Pak Sam banggakan, untuk mengawali sistem koordinat kita harus mengenal dulu apa toh yang namanya sistem koordinat itu. Dalam matematika, sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasanya disebut dengan koordinat X yang kita kenal dengan absis. Kalau sumbu X itu dikenal dengan nama absis. Kalian ini jangan jumbuh dengan Y. Sekali lagi, untuk sumbu X itu kita namakan dengan absis. Kemudian pada sumbu Y dan koordinat Y itu kita kenal dengan yang namanya ordinat. Yang X itu adalah absis, ini sumbu X. Yang sumbu Y ini namanya ordinat. Kemudian pada bidang Kartesius kita juga mengenal yang namanya kuadran. Ketika berada di sini, ini namanya kuadran 1. Kuadran 1 itu nilai X-nya pasti positif. Kemudian nilai Y-nya juga positif. Sehingga nanti ketika ada titik X-nya positif, Y-nya positif, maka berada di kuadran 1. Kemudian yang sebelah sini, ini kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 itu berada di sini, di bawah kiri. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Itu untuk kuadran. Tetapi nanti kegunaan kuadran itu akan kalian pelajari saat kalian nanti berada di SMA. Untuk di SMP kita hanya sebatas mengenal ini saja. Pada koordinat Kartesius ini sekali lagi ke sana berarti positif. Kalau ke kiri itu negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, menentukan posisi pada sistem koordinat. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X, koordinat, atau absis, atau pada sumbu Y. Sebagai contoh, titik A berada di sini. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Berapa jarak titik A ini dengan sumbu X? Berapa jarak A terhadap sumbu Y? Kalau kita lihat, nah ini dari sumbu X ke A itu jaraknya berapa? 1 satuan. Maka titik A 1 satuan di atas sumbu X. Kemudian 4 satuan di kiri sumbu Y. Berapa? 1, 2, 3, 4 satuan. Misal lagi, misalkan titik B. Nah, titik B mana? Ini. Berarti gimana? Titik B dari sumbu X berapa? 1. Berarti 1 satuan di bawah sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y bagaimana? 1, 2. Di mana? Di kirinya. Berarti 2 satuan di kiri sumbu Y. Itu penyebutan jarak antara terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Atau dengan kata lain, A bisa kita tuliskan dengan X, Y.
X-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ke kiri tadi apa? Min, berarti min 4. Kemudian dari sini ke atas, Y-nya berapa? 1. Satu satuan. Kemana? Ke atas. Ke atas positif apa negatif? Positif, maka Y-nya adalah 1. Maka ini menjadi titik A adalah min 4,1. Kemudian kalau titik B, bagaimana titik B? Sama, X, Y. X-nya berapa? 1, 2. Negatif, min 2. Y-nya berapa? Ke bawah. Di bawahnya ini. Maka negatif. Negatif berapa? Negatif 1. Ini ada negatif 1. Misalkan titik D ini berapa? Titik D berada di sini, berarti X, Y. X-nya berapa? 1, 2, 2. Y-nya berapa? 1, 2. Berarti 2,2. Kalau E ini berapa ini? 1, 2, 3, 4. Terus ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Min 4. Kalau titik C ini berapa titik C? Ini min 1, 1, 2, 3, 4. Min 1,4. Itu untuk menentukan jarak titik ke sumbu X atau ke sumbu Y. Oke, latihan coba kita perhatikan. Perhatikan koordinat ini, koordinat kartesius. Kemudian kita lihat di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah seperti halnya ini tadi. D titiknya berapa? 2,2. Maka kalau yang ini berarti titik A adalah min 5,6. Min 5,6. Kemudian titik B berapa? Titik B 1,4. Titik C 6, min 4. Kemudian titik D. Titik D berada di sini. Berarti X-nya berapa? X-nya 0. Y-nya berapa? Min 9. 0, min 9. Oke, berarti itu untuk titik A berarti berada di min 5,6, titik B 1,4, C 6, min 4, D 0, min 9. Kemudian yang kedua, titik A dan D berada pada kuadran. Ingat, kuadran tadi. Ini kuadran berapa? 1, ini 2, ini 3, ini 4. Titik A berada di kuadran berapa? Titik A di sini 1, 2. Titik D berada di sini, berada pada garis Y. Berarti titik D tidak berada di kuadran 3 maupun di kuadran 4. Berarti yang ada kuadrannya adalah pada titik A. Kalau titik B berada di kuadran berapa? Titik B berada di kuadran 1, titik C berada di kuadran 4. Jadi titik A berada di kuadran 2 dan titik D tidak berada di kuadran berapapun karena berada di garis Y. Kemudian yang nomor 3, jarak titik A terhadap sumbu X adalah jarak titik A. Titik A ini terhadap sumbu X berapa satuan? Kita hitung saja. Bisa ke bawah, bisa ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan. Yang B, jarak titik A terhadap sumbu Y adalah terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y kan yang ini. Kita tinggal menghitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka terhadap sumbu Y jaraknya adalah 5 satuan.
4. Posisi titik C terhadap titik A adalah, posisi titik C ini terhadap titik A berada di sini adalah berapa satuan ke kiri dan berapa satuan ke atas. Ke kiri tinggal menghitung saja. 1 ke kiri, C terhadap A nya di sini ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 11. Dan satuan ke atas, tadi sudah di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 satuan ke atas, 11 satuan ke kiri. Yang kelima, koordinat titik D terhadap titik C. Koordinat titik D, kalau ini tadi adalah posisi, ini sekarang koordinat titik D terhadap titik C. C-nya ada di sini. Maka kalau kita mencari koordinatnya adalah D terhadap C, maka XD dikurangi XC, YD dikurangi YC. XD itu apa? D itu adalah titiknya, C juga titiknya ini, X, Y. Maka XD nya berapa? X nya adalah 0, XC nya berapa? 6, YD nya berapa? Min 9, YC nya berapa? Min 4. Maka 0 dikurangi 6, min 9 dikurangi min 4. 0 dikurangi 6 adalah min 6. Min 9 dikurangi min, ini tadi plus. Min 9 ditambah 4 adalah min 5. Maka min 6, min 5. Itu koordinatnya. Kemudian untuk anak-anakku sekalian, silahkan nanti LK 2.2.1 ini kalian kerjakan di buku tulis kalian, di diagram kartesius, atau di buku streaming, atau di buku tulis biasa juga boleh, tapi harus ada garis-garisnya seperti ini. Perhatikan diagram kartesius di samping. Tuliskan semua titik pada kuadran 3. Kuadran 3 diingat-ingat, 1 2 3 4. Bagaimana posisi TA dan H terhadap sumbu X dan Z? Titik A dan H, A dan H terhadap sumbu X. Ini berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Dan seterusnya. Seperti contoh di yang tadi di atas. Nomor 2, pada diagram kartesius gambarkan, berarti ini kalian menggambar dua titik G dan H yang berada 3 satuan di bawah sumbu X. Dua titik G dan H, dua titik I dan J, yang C, titik C, dan seterusnya. Silakan dikerjakan, dan nanti LK 2.21 itu kalian kirim seperti biasa ke link yang nanti berada di deskripsi dari video ini. Baik anak-anakku sekalian, Pak Sam akhiri. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Salam sehat untuk ayah bunda kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.